Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Kita sudah sampai di ayat yang ketiga. Salam Titus, salam seperti Kristus. Di ayat yang ketiga ini saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Demikian pula dengan perempuan-perempuan tua, hendaknya berkelakuan sebagaimana yang patut bagi orang-orang yang suci, bukan pemfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi menjadi guru dalam hal-hal yang baik. Nah, ini nasihat untuk perempuan-perempuan tua. Jika pada Titus 2:2 untuk laki-laki tua, berarti kisaran umurnya ya relatif sama ya, perempuan tua, laki-laki tua. Nasihatnya hampir sama saudaraku, tapi ada sedikit tambahan-tambahan dari Titus. Kita mau lihat satu persatu. Ini ada empat hal di sini. Yang pertama, berkelakuan sebagaimana yang patut bagi orang-orang suci. Nah, istilah orang suci disebut di sini, saudaraku. Ini memang merupakan hakikat dari pengikut Kristus. Sama seperti hakikatnya pemain gitar, maka pasti bisa mengerti kapan dia harus pindah kunci, nada-nada tertentu dia bisa main, dan ada feelingnya dia bisa main untuk melodi-melodinya. Itu pemain gitar tanpa harus mencontek, suruh oh gini, itu masih belajaran. Tapi kalau sudah pemain asli ya dia sudah paham gitu kapan harus pindah kunci dan lain sebagainya. Demikian juga orang-orang yang suci, saudaraku. Orang-orang suci itu hakikatnya itu hidup suci. Pengikut Kristus suci, suci, suci. Tidak perlu bergumul lagi dalam ikatan-ikatan dosa. Contoh, soal kejujuran sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari tanpa perlu bergumul. Aduh, hari ini nanti aku berbuat dosa bohong. Tidak perlu. Itu orang suci. Tanpa bergumul. Dengan mudahnya kita menolak dosa. Dengan mudahnya kita berkata ya untuk firman Tuhan. Ini seru, ini pengikut Kristus sejati. Terus tumbuh dalam segala segi. Memang pada awal percaya itu seperti bayi. Tapi dalam Ibrani 6 ayat yang pertama itu langsungkanlah kepada kesempurnaan. Itu kata Ibrani 6 ayat yang pertama dalam King James. Langsung kepada kesempurnaan. Tidak perlu terus tinggal sebagai bayi. Sudah 10 tahun ikut Tuhan masih bayi. Lu bayangkan kalau 10 tahun ya, 10 tahun umur secara jasmani tapi badannya masih seperti bayi. Aduh, kan ya lucu, saudara. Menyeramkan, kan lucu, menyeramkan. Demikian juga secara rohani, terus bertumbuh. Perempuan-perempuan juga demikian, juga berlaku demikian, bertumbuh. Tidak hanya umurnya yang tua, tapi rohaninya juga makin suci, kelakuannya makin suci, makin patut bagi orang-orang suci. Jadi cocok gitu loh dengan predikat kekristenan. Orang Kristen, pengikut Kristus, hidupnya juga suci. Apalagi sudah 50 tahun ikut Tuhan, dia suci sudah. Harusnya nggak bergumul lagi soal-soal yang jujuran, disiplin dan tanggung jawab. Nggak lagi bergumul. Terus lebih hari makin semangat ikut Tuhan. Itu ya saudaraku. Jadi berkelakuan sebagaimana patut bagi orang-orang suci. Kedua, bukan pemfitnah. Ini penting juga karena biasanya itu perempuan-perempuan tua, laki-laki tua juga termasuk, biasanya itu lebih banyak dimintai nasihat. Lebih banyak. Jangan sampai perempuan-perempuan tua memberi nasihat yang salah, apalagi memfitnah orang atau menjelek-jelekan orang, atau malah jadi kompor, jadi api. Oh iya, si A ini seperti ini, seperti ini. Jadi tambah panas orang yang meminta nasihat. Oh gitu ya. Iya, aku tambah benci. Nah, akhirnya timbul kebencian yang makin dalam, saudaraku. Ikut-ikutan marah, ikut-ikutan benci. Jangan sampai ya sisa umur dipakai untuk perkara-perkara dosa. Ayo kita pakai waktu-waktu yang makin hari sudah makin mendekat kepada Tuhan. Kan tambah tua pasti lebih banyak mendekat kepada Tuhan. Meskipun tidak selalu demikian, ada yang masih muda sudah meninggal juga ada. Tapi sebagian besar umur makin tua makin dekat dengan menghadap Tuhan. Amos 4:12. Jangan umur makin tua makin banyak dosanya dipakai untuk menggosip sana sini. 1 Timotius 5:13. Bertandang ke rumah orang, gosip sana sini, fitnah sana sini, dan memberi
perkataan-perkataan yang jahat. Hati-hati, Saudara. Ayo, perempuan-perempuan tua haruslah bisa mengatakan perkataan pengajaran, menjadi teladan, memberi nasihat yang baik, bukan pemfitnah. Ketiga, tidak atau jangan menjadi hamba anggur. Ini juga sama dengan laki-laki tua, makin banyak waktu, jangan sampai dipakai untuk mabuk-mabukan dalam anggur dunia, anggur dosa, berkubang dalam dosa. Tontonan terus, telenovela dan lain sebagainya, film-film Korea dan lain sebagainya, ditonton terus dari terbit matahari sampai pada masuknya. Terus tonton terus, akhirnya terikat, akhirnya hidupnya jadi dingin, rohaninya jadi dingin, saudaraku. Diajak, ayo ikut persekutuan, oh enggak, males, oh enggak, banyak di rumah aja capek badan. Loh, aduh, sayang, saudaraku. Sudah tambah tua, tambah merosot rohaninya, sayang sekali. Jangan bermabuk-mabuk dalam dosa, itu bukan jadi hamba anggur. Tetapi ini yang keempat, menjadi guru dalam hal-hal yang baik. Ini yang ideal. Kata Paulus, perempuan tua harus menjadi guru, teladan dalam hal-hal yang baik. Apapun itu, ide-idenya baik, perkataannya baik, tindakannya baik, patut dicontoh, patut diteladani karena sesuai firman Tuhan. Ini tugas perempuan tua yang bisa menjadi teladan, yang terus bertumbuh, tidak pernah kenal pensiun dalam melayani Tuhan, terus bergairah mengiring Kristus. Sudah nganggur, anak-anak mapan, bahkan anak-anak memberikan mobil kata supir, ayo Pak supir, antar saya ke rumah si A, si B, saya mau berkunjung, saya mau mendoakan. Kalau zaman sekarang pandemi nggak bisa, tapi bisa pakai media sosial. Kalau nggak bisa belajar media sosial ya sudah, pakai telepon, tanya telepon, ya apa kabari kamu, kan ini sekarang sudah lama kan nggak bisa ke gereja, kamu masih ikut streaming nggak, kamu masih ikut pelajaran Bible study nggak, kamu masih ikut doa nggak, kamu ada baca Alkitab nggak. Dan itu terus kegiatan perempuan-perempuan tua, saudaraku, karena banyak waktu sudah. Kalau dulu, waduh, entrepreneur woman, waduh, bekerja, waktunya sedikit, tapi harus disempatkan baca Alkitab, doa, persekutuan, ibadah, melayani, tetap harus ada. Tapi kalau sudah pensiun, kan waktu 24 jam loh, saudaraku, dipotong tidur 8 jam, sisaan berapa, 16 jam dipotong mandi 1 jam, 3 kali sehari tuh, yes, kasaran 1 jam lah, 15 jam dipotong makan 1,5 jam, 3 kali makan loh, 15 jam, 13, 12 jam, 10 jam bisa dipakai untuk perkara rohani, saudara. Mungkin di sisa waktu ada mungkin masa buat mendidik anak, cucu, mengasuh cucu, bisa memberikan pengertian firman Tuhan kepada cucu. Banyak waktu untuk bisa kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Itu perempuan-perempuan tua, saudaraku. Ya, ini sedikit firman Tuhan tentang perempuan tua, biar kita meskipun tidak atau belum menjadi tua, kita bisa belajar ini, oh nanti kalau saya tua, saya harus bisa seperti ini, seperti yang dijelaskan dalam kitab Titus. Walaupun masih muda, dikatakan Paulus pada Timotius, janganlah kau karena engkau muda, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, dalam tingkah laku, dalam macam-macam hal itu. Ayo kita jadi teladan, orang muda, perempuan tua, laki-laki tua, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.